Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifa Mulyadi dengan NIM 4212501002 dari kelas Mekatronika Pagi A semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum 3 untuk pemakaian radio button dan group box. Oke, di sini ada ketentuan tugasnya, ada dua untuk praktikum dan tugas. Langsung saja kita menuju ke praktikumnya terlebih dahulu. Sini saya telah membuat praktikumnya. Pertama, seperti biasa kita perlu untuk menambahkan desainnya terlebih dahulu. Di sini ada label dan text box, lalu ada group box dan tiga radio button, lalu di sini untuk outputnya, dan di sini juga ada group box lagi, lalu ada button yang nantinya program-program tersebut yang akan kita jalankan dimasukkan ke dalam button ini. Oke, langsung saja ke programnya. Oke, jadi setelah kita masukkan kita apa masukkan ke button, kita masukkan program ke dalam buttonnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat terlebih dahulu untuk memberi peringatan di mana ketika text box nilainya tidak ada, maka yang output yang akan keluar menjadi eh, pemberitahuan nilai input tidak boleh kosong atau error. Selanjutnya, di sini saya eh, menggunakan tipe data double dengan inisialisasi suhu, di mana nilai dari text box yang masuk nanti akan dikonvert ke double terlebih dahulu dan dimasukkan ke tipe data suhu. Lalu saya menggunakan tipe data double di hasil. Terus untuk program di dalamnya ada metode yang pertama yaitu ketika suhu nantinya kita menekan radio button suhu terlebih dahulu. Maka maka di, di- kan maka dia menjadi true ketika kita ditekan yaitu true. Kondisi dalam kondisi true. Di mana jika kondisi true dan salah satu dari output itu nantinya bernilai true, maka dia akan mengkonversi hasil tersebut. Di sini saya memberi nama pada untuk input suhunya di sini suhu, untuk input reaumur INRM, dan untuk input VH, Fahrenheit-nya input VH. Untuk outputnya juga sama, out suhu, out RM, dan out VH. Jadi untuk merub- merubah untuk rumus merubah mengkonversi dari suhu ke suhu ini suhu ke suhu dia sama saja karena nilainya sama. Lalu untuk konversi dari suhu ke reaumur yaitu nilai suhu tersebut dikalikan dulu dengan angka 4 lalu dibagi dengan 5. Lalu untuk mengkonversi ke nilai Fahrenheit, kesatuan Fahrenheit, nilai suhu tersebut dikalikan dulu dengan angka 9 baru dibagi 5 dan nantinya akan ditambah dengan 32. Lalu jika kita memilih satuan Reaumur sebagai inputnya, maka untuk rumus konversinya sebagai berikut, yakni suhu karena kita memasukkannya ke nilai suhu terlebih dahulu. Tadi kita deklarasi, tadi kita deklarasi double suhu itu, maka di sini mana suhu dikali 5 dibagi 4. Sebentar ya. Nah, di sini tadi kita convert dari yang nilai di text box menjadi suhu, maka di sini kita
Masukkan suhu terlebih dahulu. Sorry, berarti di sini bukan suhu, di sini Celcius. Saya salah menamakannya. Bentar, kita ubah dulu. Di sini berarti Celcius. Celcius. Ya, ini kita ubah. Cel, teks. Hmm, Oke, ini kita ubah. Sebentar, sembari menunggu. Oke, sembari menunggu eh, jalan programnya, saya akan kembali menjelaskan yang tadi ada kesalahan, yakni untuk di pilihan pertama yaitu Celsius, sini Incel saya buat, dan untuk outputnya Outcel. Oke, jadi untuk jika kita memilih input pertama itu remur, maka dia untuk rumus konversinya yakni nilai suhu yang dimasukkan dikalikan dengan 5 baru dibagi 4. Lalu untuk jika kita memilih remur sebagai output, dia maka akan mengeluarkan nilai suhu tersebut sama saja. Lalu ketika kita ingin mengonversinya ke Fahrenheit, maka nilai suhu tersebut akan dikalikan dengan 9 baru dibagikan 4 terlebih dahulu dan ditambah dengan 32. Selanjutnya, jika kita memilih Fahrenheit sebagai input satuannya, maka rumusnya yakni eh, jika kita ingin mengkonversikan sebagai Celcius, maka suhu nilai suhu tersebut dikurangi 32 terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 5 dibagi dengan 9. Untuk output pada remur, nilai suhunya dikurangi 32, baru dikali dengan 4 dan dibagi 9. Dan jika dipilih Fahrenheit, maka suhu yang dimasukkan dalam input akan keluar sama saja. Lalu di sini saya eh, menaruh outputnya di label 3. Nantinya output akan keluar di sini. Dan saya buat label 3, di mana saya menambahkan F2 di sini yakni untuk nilai di belakang komanya eh, ada dua digit, dua angka. Jika kita ingin membuat hanya satu, kita bisa merubahnya di sini menjadi F1. Lalu saya buat catch. Selanjutnya, ketika ada kesalahan, output yang keluar yakni periksa lagi inputan Anda. Oke, kita coba saja. Di sini saya akan membuat
inputan suhunya ini 24 Celcius dan kita konversikan ke nilai reaumur. Jadi 19,2. Oke, kita lihat untuk compare-nya apakah benar. Sebentar. Input suhu 24 ke reaumur. Benar ya, 19,2. Bisa kita lihat. Di sini kita bisa lihat juga ketika ke Fahrenheit 75,2 sama 75,2. Lalu kita coba dari reaumur ke Fahrenheit 86. Dari reaumur ke Fahrenheit. Yang sama ya, 86. Berarti hasilnya terbukti, programnya terbukti berjalan dengan benar. Kita coba sekali lagi untuk Celsius, apakah hasilnya menjadi 30. Nah, outputnya menjadi 30, sesuai dengan hasil perhitungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan. Oke, pertama seperti biasa, di sini kita memerlukan perlu membuat desainnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya, ada label untuk bilangan pertama, bilangan kedua, hasil dan operasi. Lalu di sini saya menambahkan text box untuk memasukkan nilai yang akan ditambahkan nantinya. Di sini ada text box untuk bilangan imajiner dan bilangan nyatanya. Sama juga di sini untuk bilangan kedua, text box bilangan imajiner dan text box bilangan nyatanya. Selanjutnya, untuk di hasil sama juga text box untuk bilangan imajiner dan bilangan nyatanya. Lalu di sini untuk operasinya ada tambah, radio button untuk tambah, kurang, kali, bagi, dan di sini button seperti biasa untuk memasukkan programnya. Langsung saja kita ke programnya. Oke. Di sini saya seperti sebelumnya menambahkan warning ketika nilai input kosong. Ini ketika text box 1 itu kosong maupun text box 2 dan text box 3 dan text box 4 kosong, maka outputnya akan menjadi error atau nilai inputnya mengeluarkan nilai input tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini saya kembali menginisialisasi, mendeklarasikan ini dari inputan text box di convert ke double dan saya deklarasikan menjadi A untuk di text box pertama yang di sini untuk bilangan imajinernya. Lalu ini untuk yang bilangan nyatanya saya buat menjadi double B. Lalu ini untuk bilangan imajiner kedua saya taruh di text box 3 dan menjadi double C. Dan untuk yang bilangan nyatanya saya menjadikan variabel D. Nah, selanjutnya ini untuk operasi yang akan kita pilih programnya. Program operasi yang telah kita untuk kita yang akan kita lakukan. Maka jika kita menekan radio button tambah, bentar ya. Jika kita menekan radio button tambah atau radio button ini bernilai true, maka dia akan melakukan operasi yakni A ditambah C. Jadi nilai text box A
ditambahkan dengan nilai C, lalu diubah dikonvert menjadi string di dan hasilnya tersebut akan dimasukkan ke txt hasil satu. Maka dia akan masuk ke sini yang imajiner. Itu untuk penjumlahan bilangan imajinernya. Terus untuk penjumlahan bilangan nyatanya, B ditambah untuk penjumlahannya B ditambah dengan D dan dimasukkan ke txt hasil 2 untuk di bilangan nyata. Untuk jika lalu selanjutnya untuk RB kurang ketika posisinya true atau bernilai 1 atau ditekan, maka dia akan mengeluarkan hasil pada text box 1 atau text box bilangan imajinernya dengan rumusnya yakni A dikurangi C dan dia mengubahkan ke string. Sama juga untuk yang kedua, text box hasil dia akan masuk ke text box hasil 2 dengan rumus B dikurangi D. Selanjutnya, jika kita menekan radio button kali, maka atau dia di dalam kondisi true, maka dia akan melakukan operasi sebagai berikut, yakni mengalihkan A dengan C terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan B dikalikan D, lalu diubah ke string dan masukkan ke txt hasil. Sama juga untuk yang bilangan nyatanya akan mengalihkan A terlebih dahulu dengan D, lalu ditambah dengan B dikalikan C. Selanjutnya untuk radio button bagi, ketika dalam kondisi true, maka dia akan melakukan operasi rumus yakni A dikalikan dengan C ditambah B ditambah B dikalikan D, dia A dikalikan C terlebih dahulu dan B dikali dengan D, baru hasil tersebut ditambahkan dan dibagi dengan C dikali C ditambah D kali D, lalu diubah ke string. Dan di sini saya membuat dia akan keluar 5 angka di belakang koma nantinya. Lalu untuk yang txt hasil 2 juga sama juga, hanya berbeda sedikit yakni B dikali C dikurangi A dikali D dibagi C kali C tambah D kali D. Lalu sebagai penutup saya juga di sini menambahkan seperti biasa mistake box error jika inputannya tidak sesuai. Langsung saja kita coba programnya. Oke, di sini saya akan mencoba membuat pada bilangan imajinernya yakni 12, bilangan nyatanya di sini 11. Selanjutnya untuk bilangan kedua, bilangan imajiner keduanya di sini 5 dan bilangan nyatanya 6. Lalu kita coba operasi tambah terlebih dahulu. Kita coba hitung. Hasilnya 17 imajiner sama 17 nyata. Kita coba bandingkan dengan kalkulator bilangan kompleks. Jadi kita buat penjumlahannya. Bentar. Di sini untuk bilangan nyatanya, dan di sini bilangan imajiner. Bilangan nyatanya yakni 11. Bilangan imajinernya, kita coba yang di sini dulu, bilangan pertama ini 12. Ini tadi bilangan nyatanya 6, bilangan imajinernya 5. Oke, kita coba lakukan penjumlahan. Tuh. Ya,
Kita lihat hasilnya sama, yakni 17 imajiner tambah 17. Kita coba untuk eh, hasil pengurangannya. Apakah sama? Ini menunjukkan hasil 5 tambah 7 imajiner. Kita lihat sama ya. 7 imajiner tambah 5. Kita mengubah kita ubah bilangan imajinernya menjadi 3. 3, bilangan imajiner keduanya 8, dan bilangan nyatanya 15. Bilangan ini 20. Bilangan nyata keduanya 20. Hasilnya di sini mini. Oke, kita coba ya. Bilangan nyatanya 15. Bilangan imajinernya berapa? Imajinernya 3 sama 8. 3 sama 8. Terus bilangan nyatanya 20. Kita coba hitung. Ya, hasilnya masih sama. Min 5 dengan min 5 imajiner. Coba kita kalikan. Oke, apakah sama untuk hasil perkaliannya? Sama, bisa kita lihat sebentar. 3, 3, 15. Ini hasil. Coba kita untuk pembagian. Di sini hasilnya untuk pembagian hasilnya sama ya. Hasilnya sama, hanya saja di sini bilangannya tidak bulat, di sini dibulatkan. Lalu untuk perkalian juga sama hasilnya 276 dan 180. Oke, itu oke. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.